Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Heni. Pada video ini saya akan menjelaskan ringkasan materi terkait arti penting pengaplikasian otomasi dalam kegiatan kearsipan serta beberapa aplikasi otomasi open source yang bisa digunakan dalam pengelolaan arsip. Yuk! Automasi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan kearsipan. Pertama, automasi meningkatkan efisiensi kerja. Proses yang biasanya dilakukan secara manual seperti pencatatan, klasifikasi, dan pencarian arsip bisa dilakukan secara otomatis melalui sistem digital. Contohnya pada SLIMS dan Sistem Informasi Kearsipan Digital. Pencarian arsip hanya membutuhkan beberapa detik melalui fitur pencarian berbasis metadata. Kedua, automasi mengurangi human error. Kesalahan pencatatan, salah penempatan arsip, atau data ganda dapat diminimalkan karena sistem telah memiliki standar input dan alur kerja yang terstruktur. Ketiga, automasi meningkatkan aksesibilitas arsip. Arsip dapat dicari kapan saja dan di mana saja melalui sistem berbasis web, sehingga proses temu kembali menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Keempat, automasi memperkuat keamanan arsip. Sistem kearsipan digital memiliki fitur seperti hak akses pengguna, riwayat aktivitas, serta backup otomatis. Dengan begitu, arsip lebih terlindungi dari kerusakan fisik maupun kehilangan. Terakhir, automasi juga mendukung transparansi dan kolaborasi antar unit kerja. Karena setiap arsip terekam jejak digitalnya dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang dengan lebih mudah. Berikut ini beberapa aplikasi otomasi open source yang umum digunakan dalam pengelolaan arsip. Antara lain, 1. SLIMS, Senayan Library Management System, adalah aplikasi open source untuk manajemen perpustakaan dan kearsipan berbasis web dengan fitur lengkap termasuk barcode dan pencarian metadata. Kedua, N8N.io, platform otomasi workflow open source yang dapat mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan, membantu otomasi alur kerja administratif termasuk kearsipan. Ketiga, Hugin, sistem otomasi open source untuk membuat agen yang melakukan tugas pengawasan dan pencatatan otomatis dapat digunakan untuk otomasi notifikasi dan manajemen arsip. Keempat, Node-RED, platform open source untuk otomasi aliran data dan integrasi perangkat, berguna untuk otomasi proses berbasis IoT dan pengelolaan arsip digital. Kelima, SIKD, sistem aplikasi manajemen arsip dinamis yang mendukung pengarsipan elektronik, penyimpanan, dan pengelolaan arsip secara terotomatisasi seperti yang dijelaskan dalam video tutorial. Keenam, Koha, sistem manajemen perpustakaan open source pertama di dunia. Koha digunakan secara global oleh perpustakaan untuk manajemen sirkulasi, katalogisasi, dan administrasi perpustakaan. Ketujuh, Greenstone, perangkat lunak open source untuk membangun perpustakaan digital. Greenstone memungkinkan organisasi membuat koleksi digital yang mudah dicari dan diakses. Kedelapan, ada Omeka, platform open source yang populer untuk membuat pameran digital dan koleksi arsip secara online. Omeka dirilis bebas dan dapat disesuaikan secara luas oleh penggunanya. 9. Archive Space,
Aplikasi open source untuk manajemen arsip dan koleksi. Aplikasi ini banyak dipakai oleh perpustakaan dan arsip yang ingin mengelola koleksi digital dan fisik secara terintegrasi. ArchivesSpace dirilis dengan lisensi open source. Terakhir ada The Space, merupakan aplikasi repositori institusional open source, dirilis di bawah lisensi BSD. Platform ini digunakan banyak institusi untuk mengelola dan melestarikan konten digital dalam berbagai format. Kode sumber The Space terbuka dan dapat dimodifikasi. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.